Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali bertatap muka pada kajian Sirah Nabawiyah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus untuk kita taati dan kita patuhi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidznillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya 3 minggu yang lalu kita telah membahas tentang perang Bani Mustalik. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil, ada banyak kejadian. Jadi perangnya tidak begitu besar, tapi banyak kejadian besar yang direkam oleh Allah di dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya adalah hadisul ifki, atau kisah cerita bohong terhadap istri Rasulullah, yakni Aisyah, berzina dengan Safwan. Tapi kemudian Aisyah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Pada hari ini kita akan membahas peristiwa yang juga tidak kalah penting, yaitu yang mungkin sering kita dengar, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Tapi mungkin membutuhkan beberapa kali pertemuan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membahas tentang perjanjian Hudaybiyah, ada beberapa peristiwa peperangan setelah Bani Mustalik, tapi tidak saya jelaskan satu persatu karena dalam sirah pun hanya dijelaskan secara singkat. Yaitu ada 4. Yang pertama Sariyah Abdurrahman bin Auf, Sariyah Ali bin Abi Thalib, Sariyah Abu Bakar As-Siddiq atau Zaid bin Haritha, dan Sariyah Qurs bin Jabir Al-Fihri. Nah, ini beberapa sariyah kecil setelah terjadinya perang Bani Mustalik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, setelah sariyah Qurs bin Jabir ini terjadilah apa yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Awal kisahnya perjanjian Hudaybiyah itu adalah Rasulullah bermimpi memasuki Masjidil Haram bersama para sahabatnya, ya, mimpi Rasulullah. Kemudian beliau mengambil kunci Ka'bah, bertawaf mengelilingi Ka'bah, lalu melakukan serangkaian prosesi umroh. Nah, mimpi Rasul itu kan mimpi yang sodik, mimpi yang benar, tidak seperti mimpi kita. Sehingga kemudian ketika Rasulullah menyampaikan mimpi itu, ya, para sahabat langsung menyambut dengan sangat baik, ya. Dalam mimpi itu juga Rasulullah bermimpi mencukur rambut hingga gundul dan sebagian yang lain hanya memendekkannya. Jadi ya pokoknya serangkaian umroh sampai yang terakhir gitu ya, sampai tahallul. Nah, kemudian para sahabat ya sangat
senang mendengar berita itu karena mimpi Rasul pasti benar ya. Sehingga Rasulullah juga memberitahu para sahabat bahwa beliau akan keluar untuk melakukan umroh. Akhirnya ya pada ikut semua. Nanti ada sekitar 1.400 atau 1.500 sahabat yang ikut umroh ke Mekah. Kemudian Rasulullah juga menyeru kepada seluruh orang Arab dan orang Badui yang tinggal di sekitar Madinah untuk ikut. Tapi mayoritas orang Badui itu bermalas-malasan dan memperlambat menyambut seruan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian Rasulullah segera mempersiapkan persiapan yang harus disiapkan. Di antaranya mencuci pakaiannya, kemudian menunggangi untanya yang bernama Al-Qaswa. Unta Rasulullah itu bernama Al-Qaswa. Al-Qaswa ini yang ditunggangi yang pertama kali masuk Madinah ya ini, yang kemudian Rasulullah diperebutkan orang Ansor untuk tinggal di rumahnya. Kemudian Rasul mengatakan khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan unta ini berjalan di mana dia berhenti karena sungguhnya dia sudah diperintah oleh Allah. Kemudian Al-Qaswa atau unta Nabi inilah yang menentukan tempat Masjid Nabawi itu dibangun ya. Untuk urusan Madinah beliau mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Jadi tetap ada perwakilan di Madinah, tidak dibiarkan kosong. Kemudian beliau keluar untuk umroh pada hari Senin awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. Jadi 6 tahun di Madinah. Dalam perjalanan beliau ditemani Ummu Salamah istri beliau. Nah, kalau kemarin itu kan perang Bani Mustalik ditemani oleh Aisyah. Nah, kalau umroh ini ditemani Ummu Salamah, salah satu istri beliau. Nah, kafilah ini berjumlah 1.400 orang. Ada yang mengatakan 1.500 orang. Nah, bayangkan ketika di Mekah 13 tahun Nabi itu hanya berhasil mengislamkan orang Mekah itu enggak sampai ribuan ya. Tetapi di Madinah 6 tahun Nabi itu sudah mengislamkan, ini 1.400 ini kan tidak termasuk wanita, anak-anak. Nah begitu, kalau dijumlah dengan wanita, anak-anak sekitar 3 ribuan. Baru 6 tahun di Madinah itu sudah 3 ribuan yang masuk Islam. Nanti ketika Fathu Mekah itu sudah 10 ribuan orang yang masuk Islam di Madinah. Nah, dalam perjalanan umroh ini, namanya juga umroh ya, tidak ada yang membawa peralatan perang kecuali pedang ya, hanya pedang untuk jaga-jaga. Ya, nanti ketika mau masuk Mekah pun pakai ikhram, tidak ada yang pakai baju besi. Ada mungkin beberapa tapi tidak dipakai, ditaruh di tasnya atau di bagasinya gitu, untuk hanya jaga-jaga saja gitu ya. Kemudian Rasulullah mengambil mikot di Zulhulaifah. Ya, kalau Bapak Ibu umroh berangkat dari Madinah itu kan mikotnya di, kalau sekarang disebut dengan Bir Ali. Ya, dulu namanya Zulhulaifah. Kemudian disebut dengan Bir Ali. Bir Ali itu dari kata-kata Bi'run Ali. Ya, masjidnya seperti ini. Nah, Bir Ali ini, nama Bir Ali, ya, sejarah nama Bir Ali diberikan saat Ali bin Abi Thalib menggali sumur dengan jumlah yang sangat banyak di masjid ini. Jadi Ali bin Abi Thalib menggali sumur yang saking banyaknya. Masjid biasanya sumur kan siji loro begitu ya, tapi ini masjidnya sumurnya banyak banget. Oleh karenanya tempat ini diberi nama Bir Ali, Bi'run Ali. Bir yang artinya adalah sumur dengan bentuk jamak. Sedangkan Ali adalah tokoh yang telah menggali sumur tersebut paling banyak. Tapi saat ini sumur-sumur itu tertutup oleh bangunan-bangunan di sekitar masjid dan masjid itu sendiri. Jadi kalau ke sana
ya sumurnya sudah sebagian tertutup, tapi sebagian yang masih dipakai untuk berwudu dan kebutuhan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah mikot di Bir Ali, Rasulullah dan para sahabat mengenakan ihram untuk umrah. Kemudian beliau juga mengutus mata-mata dari kabilah Khuza'ah untuk mencari informasi terkait sikap Quraisy kepada orang muslim. Jadi orang muslim datang dengan umrah itu, orang Quraisy ya apa sikapnya? Apakah welcome ataukah kemudian akan menyerang dan lain sebagainya. Nah, Rasul selalu mengutus, ketika mau perang mesti mengutus mata-mata. Kemudian mata-mata itu menginformasikan, setelah mencari informasi, dia mengatakan, saat saya datang ke sini, saya telah melihat kabilah Ka'ab bin Lu'ay telah mengumpulkan orang-orang Al-Habsyi. Mereka berkumpul untuk menyerang Rasulullah dan hendak menghalangi masuk Mekah. Rupanya respon mereka itu tidak suka dengan Nabi yang mau menjalankan umroh. Jadi mereka ingin menghalang-halangi Nabi menjalankan umroh. Kemudian Rasulullah langsung mengajak para sahabat bermusyawarah. Ya apa ini? Kita sepertinya akan dihadang masuk Masjidil Haram ini. Mau umroh sepertinya akan dihadang. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Atarawna namila ila dhirari haula'il ladina anu fanasibum." Bagaimana jika kita menyerang orang-orang atau keluarga mereka yang membantu mereka menghalangi kita? Kalau ada keluarga mereka membantu menghalangi kita, kita serang saja. Fa in qa'adu maturina mahzunin. Kalau mereka diam tidak menyerang, nah, maka mereka sesungguhnya diamnya itu karena takut. Wa in najau yakun anaqa qata Allah. Jadi kalau mereka kemudian, jadi setelah mereka diam, kita lawan, kemudian kita tawan, kemudian seandainya mereka lepas, Allah akan mencabut nyawa mereka. Am turiduna anna umma hadzal bait faman sadna anhu qatalna. Atau kita tetap terus saja berjalan untuk umroh, kalau mereka menyerang ya kita serang balik gitu. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui bagaimana keputusannya. Innama ji'na mu'tamirin. Sungguhnya kita datang ini untuk berumrah, tidak untuk berperang. Walam naji'a li kita li ahadin. Kita tidak datang untuk membunuh seseorang pun. Walakin man hala bainana wa bainal baiti qatalnahu. Faqalan Nabi faruhu farohau. Ya, tapi kalau misalkan nanti di tengah perjalanan kita diserang, ya kita lawan. Ya, maka kemudian Nabi berkata, kalau begitu ya sudah kita berangkat saja. Akhirnya mereka berangkat untuk tetap melaksanakan umroh menggunakan pakaian ihram, membawa pedang di sarungnya begitu. Nah, sewaktu orang Quraisy mendengar berita perjalanan Rasulullah, mereka juga mengadakan majelis musyawarah. Jadi Rasul mengadakan musyawarah, orang Quraisy mengadakan musyawarah. Akhirnya mereka mengirim 200 pasukan berkuda di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam, dan ini yang menjadikan manuver ketika perang Uhud itu kan juga Khalid bin Walid. Kemudian meletakkannya di Qura Al-Ghamim, jalan utama menuju Mekah. Nah, ketika Khalid bin Walid melihat orang muslim sedang sholat duhur, nah, itu sudah jadi kejauhan. Khalid bin Walid, lah kita pak ini kalau lagi sholat duhur kita serang, nah, kan lengah tuh orang sholat tuh. Nah, seandainya kita yang menyerang mereka secara tiba-tiba dalam keadaan sholat, kita mesti menang. Nah, begitu. Nah, pada saat itu Allah menurunkan syariat sholat khauf. Ya, kepada kaum muslimin. Salat khauf itu kan ya sebagian sholat, sebagian kemudian berjaga di sekelilingnya. Dan kemudian ya ada beberapa tata cara sholat khauf yang itu membuat Khalid bin Walid tidak jadi nyerang. Lah kalau model kayak gini ya kita tidak bisa nyerang. Mereka bisa melawan seketika, ada yang menjaga juga.
Kemudian Rasulullah meneruskan perjalanan setelah sholat zuhur itu sampai di lereng Saniyatul Muror. Tiba-tiba untanya Al-Qaswa tadi berhenti, menderum, berhenti, duduk. Semua orang berusaha membangunkannya. Ya, ayo jalan begitu kan. Tapi Al-Qaswa diam saja. Ya, kemudian mereka berkata, sepertinya Al-Qaswa benar-benar ingin berhenti. Menderum itu apa tuh bahasa artinya menderum itu? Pokoknya tidak mau diajak melaku gitu, dia berhenti gitu aja. Dipaksa-paksa, dibujuk-bujuk, ditarik-tarik nggak mau. Ya, unta kan besar. Sampean kalau ada sapi menseret aja kan nggak iso. Disaduk-saduk buru ini ya sampean disaduk malah disepak. Kemudian Rasul bersabda, ma khala'at al-qaswa. Ya, al-qaswa ini menderum, wa ma dzaka laha bi khalqin. Ini bukan suatu yang diinginkannya. Dia berhenti ini ya bukan karena dia sendiri. Walakin habasaha habisul fil, tetapi al-qaswa ini diberhentikan oleh malaikat yang dulu memberhentikan tentara gajah. Masih ingat ketika diserang oleh tentara gajah dulu, ketika tahun di mana Nabi lahir, Abraha ya. Kemudian gajah-gajahnya itu pada duduk semua ketika mau masuk Mekah. Disuruh maju tidak mau maju, tapi kalau disuruh balik dia mau bangkit. Al-Qaswa itu duduk juga, disuruh maju-maju tidak mau. Kata Rasulullah, ini diberhentikan oleh malaikat yang dulu pernah memberhentikan gajahnya Abraha. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khittatun yu'zimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyyah. Jikalau mereka meminta dariku satu cara buat mereka mengganggukan apa-apa yang telah disucikan Allah, pastilah aku akan memenuhi permintaan mereka. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu meminta sesuatu yang tidak melanggar syariat begitu ya, maka untuk bisa kita menjalankan umroh maka akan kita kerjakan. Kemudian tidak lama Rasulullah langsung menyentak tali kekang untanya, barulah Al-Qaswa itu bangun dari tempatnya dan berjalan hingga tiba di pinggiran Hudaybiyah. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu dinisbatkan pada tempat yang namanya Hudaybiyah. Nah, di dalam sana itu ada kolam air yang airnya itu sangat sedikit ya. Ya mungkin ada tapi sedikit. Mereka mengambilnya sebagian untuk minum, untuk cuci tangan, macam-macam. Pokoknya dipakai sesedikit mungkin. Setiap orang kalau mau pakai ngambil sesedikit mungkin supaya 1400 itu dapat air semua. Ya, akhirnya ada yang pakai minum begitu ya, dimasak. Ya, akhirnya karena saking sedikitnya ya nggak cukup untuk 1400 orang itu. Akhirnya itu mereka mengadukan kepada Rasulullah bahwasanya airnya tidak cukup ya Rasulullah, dan mereka sangat kehausan. Kemudian Rasulullah mengambil anak panah, busur panah, kemudian ditancapkan ke dalam kolam itu, dan tidak lama kolam itu terpancar air yang sangat deras hingga 1400 orang itu dapat terpenuhi kebutuhannya. Ini salah satu mukjizat Nabi. Zaman perang Ahzab dapat, masih ingat ya cerita, ada makanan bisa cukup untuk ribuan orang, ada kurma bisa cukup untuk ribuan orang. Nah, ini air, bisa terpancar air dan cukup untuk 1400 orang. Jadi kalau ditanya mukjizatnya Nabi Muhammad apa ya, bukan hanya Al-Quran ya tadi ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian setelah air tercukupi, orang-orang Quraisy ini mengutus utusan ya, namanya Budail bin Warqa al-Khuzai. Jadi diutus untuk menemui Rasulullah
bersama beberapa orang Bani Khuza'ah. Kemudian utusan Quraisy ini mengatakan, aku baru saja melihat Ka'ab bin Lu'ay, mereka telah menyiapkan kekuatan militer di salah satu sumber air Hudaybiyah. Orang Quraisy ini mohon maaf, ini bukan utusan Quraisy, tapi Rasulullah kedatangan seorang yang bernama Budail. Dia melaporkan bahwasanya Ka'ab bin Lu'ay ini sedang menyiapkan kekuatan militer. Mereka juga mengerahkan anak istri mereka untuk memerangi kafilah ini dan ingin menghalangi Rasulullah untuk berumroh. Nah, begitu ya. Jadi begini, haji dan umroh itu kan disyariatkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi saya jelaskan di awal-awal sirah bahwasanya mereka ya masih menjalankan haji dan umroh, tetapi hajinya menyeleweng dari ajaran Nabi Ibrahim. Seperti masuk dari belakang rumah, kemudian menggunakan ihram yang mereka monopoli dan lain sebagainya. Intinya ajaran haji dan umroh itu sudah ada di zaman ketika Nabi datang diutus, itu sudah ada. Dan ketika orang berhaji berumroh pakai pakaian ihram itu ya tidak boleh dibunuh dan tidak ada pertumpahan darah begitu. Jadi bagaimana pokoknya Rasul jangan sampai masuk Masjidil Haram untuk berumrah, karena mereka tidak akan bisa melawan, karena kalau mereka membunuh mereka yang sedang umrah itu pun juga akan menodai mereka begitu loh. Jadi ya apa bagaimana caranya Nabi tidak bisa masuk begitu. Kalau sudah masuk susah nanti ya. Nah, jadi mereka mengerahkan kekuatan militer untuk menghalangi dari Baitul, pokoknya jangan sampai masuk Masjidil Haram. Nah, kemudian Rasul bersabda kepada Budail, inna lam naji'a li kita li ahadin, lo kita itu datang tidak untuk membunuh siapapun ya. Walakin naji'na mu'tamirin, tapi kita datang itu untuk berumrah. Wa inna Quraisyan qad katumul harbu wa azzarat bihim fa in sya'u madatuhum wa yakhlu baini wa bainan nas wa in sya'u ayyadkhulu fi ma dakhala fihi nas fa'alu. Budail berkata, aku akan menyampaikan pendapatmu kepada mereka. Wa inhum abau illal qital fawalladhi nafsi biyadihi la'aqtulannahum ala amri hadha hatta tunfaridu salafni aw layanfadannallahu amruh. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya dia datang untuk umroh. Dan orang-orang Quraisy ini sudah capek dalam berpindah untuk berperang. Jadi kemarin habis perang Uhud, perang Ahzab dan lain-lain, perang Bani Mustalik itu sudah capek gitu. Jadi kalau mereka kemudian melawan kan ya bagaimana? Mereka sudah terlalu payah untuk hal itu. Ya. Kemudian jika mereka kemudian mereka melepaskan kita, ya kita pun tidak akan menyakiti mereka, kita tidak akan membuat onar dengan mereka. Tapi kalau seandainya mereka menyerang kita, maka kita juga pun akan menyerang mereka. Kemudian Budail segera bergegas menemui orang-orang Quraisy dan berkata, aku sungguh barusan bertemu dengan Muhammad dan langsung mendengar dari lisannya alasannya Muhammad pergi ke sini itu untuk apa. Ya, kalau kalian bersedia, aku akan menyampaikan. Ya, kemudian orang-orang Quraisy yang bodoh itu mengatakan, kami nggak butuh bualanmu tentang Muhammad, gitu loh, nggak usah ngomong. Tetapi sebagian mereka yang masih waras mengatakan, nggak usah hiraukan omongan dia, wis ceritakan saja. Akhirnya Budail menuturkan, aku mendengar dari lisannya begini dan begitu dan seterusnya, diceritakan tadi apa yang disampaikan Rasulullah. Tapi mereka tidak langsung percaya. Akhirnya mereka mengutus utusan namanya Mikras bin Hafs untuk menemui Rasulullah. Mikras ini berkomentar, bertemu dengan Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkomentar melihat Mikras ini, orang ini suka berkhianat. Nah, ini sekarang orang Quraisy mengutus orang yang suka berkhianat.
Setelah bertemu dengan Rasulullah, beliau mengatakan sebagaimana yang dikatakan kepada Budel, bahwasanya kita kesini bukan untuk berperang tapi untuk berumroh dan seterusnya tadi. Kemudian Mirkas tadi kembali ke orang-orang Quraisy menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi orang Quraisy tidak langsung percaya, mengutus orang lagi namanya Al-Hulais bin Al-Aqamah. Biarkan aku menemui Muhammad. Akhirnya mereka ya sudah, pergilah. Nah, ketika Rasulullah melihat kedatangan Al-Hulais, Al-Hulais ini adalah orang yang dari kabilah yang sangat memuliakan hewan kurban. Jadi mungkin besok akan saya jelaskan. Nabi itu berumroh dengan membawa al-hadyu. Al-hadyu itu hewan sesembelian. Nah, hewan sesembeliannya itu kan dikasih tanda, ada yang dikasih kalung. Mungkin kalau kita itu kan kalau mau kurban itu kan sapi atau kambingnya kan disepet gitu ya. Pokoknya tandanya lah bahwasanya itu al-hadyu, itu adalah sesembelian yang akan dibawa untuk berumroh. Kemudian Nabi mengatakan orang ini berasal dari kaum yang memuliakan hewan kurban, maka lepaskan hewan-hewan itu agar mendekatinya, lepaskan saja itu. Nah, akhirnya kemudian Al-Hulais itu melihat, loh ini berarti benar-benar umroh ini. Tidak selayaknya orang Quraisy menghalangi mereka untuk memasuki Masjidil Haram. Ini kan mereka mau benar-benar umroh, tidak untuk berperang. Akhirnya Al-Hulais kembali ke orang Quraisy dan mengatakan, aku menyaksikan pemandangan hewan-hewan kurban yang sudah ditandai. Menurutku tidak pantas kalian menghalangi kedatangan mereka ke Baitul. Jadi ini betul mereka mau umroh ya. Masih tidak percaya, kemudian mereka mengutus lagi seorang namanya Urwah bin Mas'ud. Ya, berapa utusan tadi ya? 2 ya. Menawarkan diri untuk menemui Muhammad ya. Setelah Urwah bin Mas'ud bertemu Rasulullah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh kepada Budel tadi. Kemudian Urwah berkata, wahai Muhammad, apa pendapatmu jika engkau berhasil membinasakan seluruh kaummu? Ya. Pernahkah engkau mendengar ada orang Arab yang membumi hanguskan bangsanya sendiri seperti yang engkau lakukan? Tidak ada ceritanya orang Arab membumi hanguskan orang Arab sendiri. Masa kamu mau membumi hanguskan orang Arab sendiri? Ya, dikiranya memang untuk berperang. Lalu Urwah berbincang-bincang dengan Rasulullah sambil memegang janggut. Rasulullahnya punya jenggot, dipegang-pegang lah. Ngomong pegang-pegang janggut. Akhirnya ada sahabat yang suatu emosi, Al-Mughirah, memukul tangannya Urwah yang memegang janggut tadi. Jauhkan tanganmu dari jenggot Rasulullah. Kamu kenapa megang-megang jenggot itu? Kamu kan di jenggot dah, megang-megang jenggot harus. Lalu Urwah kembali ke kaum Quraisy dan menyampaikan hal yang dilihatnya tadi. Apa yang dikatakan Urwah? Nah, Urwah ini termasuk orang yang suka diutus untuk ketemu dengan raja-raja ya. Dia mengatakan, wahai kaumku, aku pernah menjadi utusan untuk menemui raja Kaisar, Kisra Persia dan Najasyi, tetapi saya tidak pernah melihat seperti yang aku lihat kemarin. Apa yang dilihat? Aku tidak pernah melihat raja-raja itu disanjung sebagaimana para sahabat Muhammad menyanjung Muhammad. Jadi penghormatan para sahabat kepada Nabi Muhammad itu luar biasa dibanding para raja, prajurit yang rakyat menghormati raja. Apabila Muhammad memberikan perintah, maka mereka akan berlomba-lomba beradu cepat menunaikannya. Jadi wisroyoan. Jika Muhammad bicara, maka semua orang akan merendahkan suaranya. Tidak ada berani yang suara keras. Mereka tidak memandang tajam ke wajah beliau karena menghormatinya. Muhammad telah memberikan tawaran. Jadi artinya apa? Kalau seandainya kita melawan, kemudian Muhammad juga melawan, kita pasti kalah karena wibawa Nabi Muhammad ini luar biasa di kalangan para sahabat. Nah, Muhammad ini telah memberikan tawaran yang layak kepada kalian, berdamai. Maka terimalah tawaran itu. Gitu ya. Biarkan dia masuk ke Mekah untuk melakukan umroh. Akhirnya orang-orang tua dari Quraisy ini setuju, ya sudahlah kalau gitu biarkan Muhammad ini masuk. Nah, tapi para pemuda Quraisy ini tidak terima dengan sikap sesepuh itu. Ya biasa, pemuda itu kan
anak-anak muda kayak zamannya apa ya, kemerdekaan di Rengas Dengklok itu kan orang-orang tua begitu ingin meraih kemerdekaan dengan cara yang halus, tapi anak-anak muda kesuwen. Nah begitu ya, anak muda memang secara emosi dan ini sedang perang aja begitu ya. Mereka memutuskan untuk berdamai. Mereka tidak setuju para sesepuh memutuskan untuk berdamai. Nah, para pemuda ini justru menginginkan peperangan antara kedua belah pihak. Ya. Oleh karena itu, mereka merancang rencana jahat yang bisa menghalangi proses damai tersebut. Aslinya wis tidak ada apa-apa ya. Wis mereka mulai menerima dengan beberapa utusan itu bahwasanya memang Muhammad tidak ingin berperang, ya sudah. Tapi kemudian orang anak-anak muda ini membuat onar, ya membuat kerusuhan. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi ada nanti sampai pada kesepakatan yang secara kesepakatan itu sebenarnya merugikan orang Muslim. Tapi di situ ada banyak hikmah yang terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah ini diteken ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa ditanyakan.